Trump dan Israel membalas setelah menghancurkan sebagian infrastruktur yang terkait dengan cadangan gas terbesar di dunia dalam sebuah serangan yang menghantam rezim Iran di titik paling menyakitkan. Sulit untuk menyerang mereka. Kami menyerang mereka. Kami menyerang mereka. Kami menyerang fasilitas konversi, para ilmuwan, dan pabrik-pabrik sentrifus. Kami telah menyingkirkan ancaman itu, tapi rasanya seperti sedang mengangkat kanker dari tubuh Anda. Itu tidak berarti tidak akan ada metastasis yang kembali, tapi itu berarti satu hal. Jika Anda tidak mengangkatnya, Anda akan mati. Informasi yang beredar menunjukkan bahwa Aslauya di Provinsi Bukse sekali lagi menjadi pusat tekanan militer. Wilayah ini menjadi tempat zona ekonomi khusus energi Pars dan fasilitas yang terhubung dengan ladang South Pars, raksasa gas alam yang dibagi dengan Qatar dan dianggap sebagai bagian vital bagi ekonomi Iran. Trump bereaksi dengan keras, Israel tetap bersikap tegas, dan Netanyahu muncul secara belak-belakan dengan mengatakan bahwa menyerang Iran itu seperti mengangkat kanker dari tubuh. Pesan politiknya sangat berat, tidak ada negosiasi dengan rezim yang menggunakan energi, rudal, laut, dan milisi sebagai alat tekanan. Sementara Iran mengadakan pemakaman, memamerkan kerumunan, dan berusaha menunjukkan kendali, target-target strategisnya tetap terbuka. Apa yang diserang Trump? Kenapa South Pars begitu menyakitkan? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah adanya agresi baru terhadap kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan bahwa serangan terbaru mereka menargetkan fasilitas militer Iran, termasuk alat yang digunakan oleh Garda Revolusi untuk menekan kapal dan mencoba mengendalikan jalur laut. Disinilah Aslauya menjadi titik sensitif. Kota ini yang terletak di Provinsi Boucher berada dekat dengan pusat energi Iran. South Pars bukan hanya ladang gas. Ini adalah pilar penopang ekonomi rezim. Dari sana dihasilkan pendapatan, bahan baku untuk petrokimia, energi untuk pasar domestik, dan kekuatan untuk menjaga mesin negara tetap berjalan. Israel sudah pernah menyerang fasilitas yang terkait dengan South Pars dan kompleks Asaluyeh, membuka babak yang lebih keras dalam perang ekonomi melawan Teheran. Pada praktiknya, pesannya adalah bahwa rezim tersebut tidak bisa menyerang kapal, pangkalan, dan sekutu barat tanpa harus membayar harga di dalam negerinya sendiri. Sekarang dengan laporan baru yang melibatkan Boucher dan Asaluyeh, tekanan tersebut menjadi semakin berat. Iran mencoba mengendalikan laut, tetapi melihat sumber energinya menjadi sasaran. Netanyahu mengungkapkan logika ini secara brutal dengan membandingkan serangan ke Iran dengan pengangkatan kanker. Kalimat itu bukan disampaikan sebagai pidato diplomatik, itu disampaikan sebagai pandangan perang. Bagi dia, rezim Iran bukan hanya lawan yang jauh, tetapi ancaman yang harus dicabut sebelum menyerang Israel, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya. Pandangan ini sejalan langsung dengan sikap Trump yang memperlakukan eskalasi Iran sebagai provokasi yang membutuhkan respons yang lebih besar. Trump juga meningkatkan nada dengan mengatakan bahwa serangan-serangan itu akan menjadi balasan atas serangan Iran terhadap kapal-kapal. Menurut laporan yang diterbitkan di berita internasional, dia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memukul Iran 2 kali lebih keras setiap kali ada agresi baru. Pernyataan itu merangkum logika Gedung Putih. Rezim Iran tidak bisa menguji kesabaran Amerika di Hormuz dan hanya mengharapkan nota diplomatik. Iran membalas dengan mencoba menunjukkan kekuatan di Teluk. Serangan dengan rudal dan drone diarahkan ke target yang terkait dengan Amerika Serikat di negara-negara seperti Kuwait, Bahrain, dan Qatar. Di Kuwait, pertahanan udara mencegat rudal balistik, rudal jelajah, dan drone, sementara puing-puing menyebabkan kerusakan material dan membuat 1 orang terluka dalam kondisi stabil. Respons Iran menunjukkan jangkauan, tetapi juga mengungkapkan risiko Teheran menyeret negara-negara lain ke dalam krisis yang dimulai dari upayanya sendiri untuk mengendalikan selat tersebut. Garda Revolusi mulai menjual gagasan bahwa mereka mengendalikan Hormuz. Rezim tersebut menyatakan bahwa lalu lintas maritim telah kembali meningkat, dan bahwa setiap campur tangan eksternal akan mendapat respons yang menghancurkan. Namun, data navigasi dan laporan pasar menunjukkan kenyataan yang berbeda. Lalu lintas tetap tidak stabil. Perusahaan asuransi meningkatkan risiko. Perusahaan-perusahaan mundur dan kapal-kapal menghindari menjadi sasaran.
Iran menyebut ini sebagai pengendalian. Pada kenyataannya, ini adalah pemerasan terhadap jalur yang bukan milik rezim tersebut. Oman muncul di tengah perselisihan ini karena memiliki posisi strategis dan reputasi sebagai negara netral. Tapi Kati berusaha berbicara dengan semua pihak tanpa memutuskan hubungan dengan siapapun. Iran membutuhkan Oman untuk mencoba memberikan kesan diplomatik atas kendalinya terhadap Hormuz. Amerika Serikat membutuhkan Oman untuk menjaga jalur pelayaran tetap bebas dan mencegah Teheran mengubah pelayaran internasional menjadi sumber pungutan. Ini adalah diplomasi yang halus tetapi penuh dengan ketegangan. Sementara itu, pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad berubah menjadi ajang propaganda besar di dalam negeri. Rezim membawa kerumunan besar ke jalan, memamerkan suasana berkabung, menggunakan simbol-simbol keagamaan, dan mengerahkan jet tempur untuk melindungi wilayah udara selama upacara. Gambaran yang coba ditampilkan Teheran adalah persatuan. Namun, kenyataannya menunjukkan hal yang berbeda. Negara ini menguburkan pemimpin lamanya, sementara basis, jalur, jembatan, struktur militer, dan titik-titik ekonominya tetap menjadi sasaran. Netanyahu juga berusaha memperluas aliansinya. Saat berbicara tentang India, dia menegaskan bahwa Israel mencari mitra baru dan hubungan strategis yang baru. Di kancah dunia, membentuk aliansi baru, mengembangkan hubungan, relasi baru, misalnya seperti yang sedang saya lakukan sekarang dengan India. Oke, dan karena alasan itulah, saya percaya bahwa hal ini benar-benar diperlukan untuk menjadi Perdana Menteri Israel. Tapi bukan saya yang memutuskan. Ini penting karena perang melawan Iran bukan hanya soal militer. Israel tahu bahwa mereka perlu memperluas jaringan dukungannya untuk menghadapi rezim yang beroperasi dengan sekutu, milisi, dan tekanan regional. India masuk dalam permainan ini sebagai kekuatan yang tertarik pada energi, keamanan maritim, dan teknologi. Bagi Israel, mendekatkan hubungan dengan New Delhi berarti membuka satu lagi front pengaruh melawan poros Iran. Bagi Trump, jaringan sekutu yang lebih besar membantu mengisolasi Teheran dan mengurangi ruang gerak rezim tersebut. Perang juga menunjukkan korban manusianya di Gaza. Mohamed Al-Wahibi, yang terkait dengan Komite Mesir yang memberikan bantuan kemanusiaan, tewas dalam serangan Israel di distrik Sabra, kota Gaza. Tak lama sebelum pemutaran publik pertandingan antara Mesir dan Argentina di Piala Dunia. Selama beberapa jam, ratusan orang di Gaza berkumpul untuk melakukan sesuatu yang biasa, menonton pertandingan Mesir melawan Argentina di Piala Dunia. Namun pria yang membuat hal itu mungkin terjadi, tewas dalam serangan udara Israel sebelum pertandingan dimulai. Mohamed Al-Wahidi membantu mengatur layar lebar di mana keluarga-keluarga di Gaza bisa berkumpul untuk menonton bersama pertandingan Mesir di Piala Dunia. Orang-orang lain juga tewas dalam serangan itu. Israel menyatakan bahwa targetnya adalah militan Hamas dan Al-Wahidi bukanlah target yang dimaksud. Namun kasus ini menimbulkan rasa sakit, kemarahan, dan tekanan terhadap Netanyahu di tengah perang yang lebih luas. Peristiwa di Gaza ini tidak mengubah tesis utama dari serangan terhadap Iran, tetapi menambah beban politik terhadap Israel. Hal ini digunakan oleh para lawan untuk melemahkan narasi Israel dan mengalihkan fokus dari inti permasalahan. Rezim Iran terus menggunakan konflik regional sebagai tameng, alat tawar-menawar, dan pengalihan perhatian. Perbedaannya adalah Trump dan Israel sekarang berusaha mencegah Teheran memilih sendiri medan persaingan. Selain semua itu, satu hal yang sangat penting adalah kamu jelas bukan Austria dengan F-35. Kamu bukan apa? Kamu bukan Austria dengan F-35. Penting untuk dicatat bahwa kamu tidak berada di Eropa dengan masalah yang mereka hadapi. Tapi kamu adalah negara dengan bangsa bersejarah panjang yang kembali dan membangun kembali negaranya di tanah leluhurmu, dan kamu masih terus diancam oleh Hamas dan tantangan keamanan besar. Iran ingin berbicara tentang balas dendam, pemakaman, dan perlawanan. Washington berbicara tentang kapal-kapal yang diserang. Israel berbicara tentang ancaman eksistensial. Pasar berbicara tentang energi yang terancam. Negara-negara Teluk berbicara tentang rudal yang melintasi langit mereka. Oman berbicara tentang mediasi. Dan South Pars di tengah semuanya muncul sebagai titik paling rentan dalam ekonomi Iran. Rezim ingin menjadikan Hormuz sebagai senjata andalan mereka. Trump dan Israel merespons dengan membidik struktur yang mendukung pemerasan ini.
Dan ketika cadangan gas terbesar di dunia menjadi pusat perang, persaingan tidak lagi hanya tentang wilayah, tetapi juga tentang siapa yang akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan energi, navigasi, dan rasa takut di Timur Tengah. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang berfokus untuk membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.